agar memberikan sebuah gambaran bahwa kalian itu lahir dari gen seorang kreator, seorang bangsa berkarya. Ini harus kamu tekankan. Secara fungsi ini tidak memiliki fungsi yang efektif. Kalau misalnya kita mengacu kepada benda fungsional, syarat benda fungsional yang mengacu kepada prinsip form follow function, bentuk mengikuti fungsi, secara aplikatif itu efektif, efisien. Nah, sementara kujang dengan ukuran 25 cm ini apabila dijadikan sebuah senjata, ini banyak memiliki kelemahan. Bahasa Kirata, kujang itu kukuh karena janji. Kukuh karena janji itu sebagai sebuah perlambang leadership, komitmen, konsisten, konsekuen. Kujang berasal dari kudi hiang, kudi senjata berkekuatan gaib, hiang artinya dewa. Karya seni tinggi ini dianggap tereh atau trah, jati diri orang Sunda. Sehingga secara harfiah, kujang dapat diartikan sebagai suatu jimat ataupun senjata yang memiliki kekuatan magis dewa di dalamnya. Sejak dahulu hingga saat ini kujang menempati satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Sunda. Sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya. Kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Narasumber dalam video ini adalah Bapak Anton Carlian, seorang budayawan sekaligus pegiat seni budaya Sunda, dan narasumber kedua adalah Bapak Aris Kurniawan, seorang dosen di DKV ITENAS dan penggiat budaya. Selama beberapa dekade, beliau mengabdikan dirinya untuk meneliti kujang. Bagi kamu yang tertarik dengan bahasan ini, silakan simak video berikut. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas masalah kujang. Ini senjata kujang. Senjata kujang ini ditenggarai sebagai salah satu lambang daripada orang-orang Sunda atau Tatar Sunda, Kerajaan Galuh, baik dari dulu dan sekarang. Berbicara tentang kujang, sejarah kujang, memang tidak ada sesuatu yang pasti. Namun kita mengambil dari salah satu sumber primer, yaitu naskah kuno Sang Hyang Siksa Kandang Karesian yang ditenggarai adalah ditemukan tahun 1518. Kujang sudah ada di dalam naskah tersebut. Yang disebut adalah senjata Wong Tani. Jadi kujang itu adalah merupakan pakarang Wong Tani, senjata untuk para petani. Itu 1518. Kemudian kalau kita lihat istilah kujang itu sendiri sudah ada sejak tahun 766, yaitu abad ke-8 lah. Itu dari mana? Salah satu raja Galuh namanya Rakean Medang Hulu Kujang. Itu beliau ini adalah raja setelah Rakean Banga gitu kan. Itu raja Sunda Galuh Rakean Medang Hulu Kujang. Berarti itu 766. Namanya saja sudah Hulu Kujang. Nah, kemudian kalau kita lihat telusuri dari artefak-artefak yang lain, ada juga seperti di Gunung Padang. Itu ada di dalam batu
sebagai satu didapatkan satu ukiran berbentuk kujang. Nah kalau berbicara ya Gunung Padang itu kan berbagai versi juga. Dari Prof Yondri dikatakan sekitar 134 sebelum Masehi. Dari grupnya Prof Ali dan Dr. Popon juga dikatakan itu 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah itu kujang. Kemudian kujang pun juga adanya di mana? Ternyata kujang pun juga banyak ditemukan di bentuk-bentuk artefak seperti batu. Seperti di Candi Bojong Menje ada berbentuk kujang. Kemudian salah satu di Galunggung di Walahir juga ada batu berbentuk kujang. Dan saya yakin di tempat-tempat lain, ada yang di Banten, ada yang di Bandung, banyak ditemukan artefak-artefak berbentuk batu yang disebut batu kujang. Namun itu belum diteliti secara carbon dating tahun berapa. Namun berdasarkan salah satu acuan yang bisa kita percaya, konon kabarnya kujang pun juga sudah ada di dalam pantun Bogor. Walaupun ini adalah folklore, yaitu istilahnya namanya pantun kan tidak ada tulisannya. Namun ada juga pantun yang sudah ditulis gitu kan. Itu dari Ki Anis Jati Sunda. Ini pernah mengadakan seminar. Menurut naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian pada tahun 1518, semula kujang digunakan sebagai alat perladang yang isi naskahnya berbunyi, segala hasil tempaan 3 macam senjata yang berbeda. Senjata Sang Prabu ialah padang, pamuk, golok, pisau tusuk atau badik, keris, raksasa yang dijadikan dewanya karena digunakan untuk membunuh. Perkakas orang tani ialah kujang, beliung, patik, kored, pisau, sedap, detia yang dijadikan dewanya karena digunakan untuk mengambil apa yang dapat dikecap dan diminum. Dalam teks naskah Sang Hyang Siksa Kandang tersebut, kujang dianggap sebagai gagaman atau alat perkakas atau senjata para petani dalam melakukan pekerjaannya. Namun berdasarkan data dan fakta yang ada, serta seiring perkembangan zaman, bentuk dan fungsi kujang juga berubah sesuai peran dan fungsinya. Kalau fungsi kujang di masa lalu berdasarkan buku Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, pakarang wong tani, artinya alat untuk pertanian. Nah, alat untuk pertanian ini menandakan bahwa masyarakat Jabar itu sebuah senjata yang dijadikan senjata andalannya itu justru bukan untuk perang, tapi untuk mensejahterakan rakyat, ngertakeun jalma rea, ngertakeun bumi lamba. Ini sebagai sebuah alat pertanian. Alat pertanian itu kan untuk menunjang sebuah kehidupan. Tapi tentu saja bukan kujang yang seperti ini. Tetapi ada satu kujang yang agak besar yang disebutnya itu cangak. Cangak gitu kan. Nah, itu cangak itu sebagai alat pertanian yang hampir sama kan kalau sekarang hampir sama dengan arit. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga kujang yang untuk mengambil butir-butir padi itu kan bisa kecil. Nah sekarang kalau butir padi kan zaman sekarang pakai etem. Etem ini yang kecil, tapi tidak menutup kemungkinan. Zaman dulu kujang pun juga ada yang untuk ngebabatnya, cangak, tetapi ada juga yang untuk mendapatkan padinya secara khusus. Secara umum kujang memiliki sisi tajaman dan bagian-bagian lain seperti papatuk atau congo, yaitu ujung kujang yang menyerupai panah, lalu ada eluk atau silih lekukan pada bagian punggung, tadah,
lengkungan menonjol pada bagian perut, dan mata lubang kecil yang ditutupi logam emas dan perak. Selain dari bentuknya yang unik, bahan baku kujang cenderung tipis, bersifat kering, berpori dan banyak mengandung unsur logam alam. Pada zaman masa jayanya kerajaan Pajajaran, kujang terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya kujang ciung, yaitu kujang yang bentuknya dianggap menyerupai burung ciung, lalu ada kujang jago, kujang yang bentuknya menyerupai ayam jago, lalu ada kujang kuntul, kujang yang menyerupai burung kuntul, lalu ada kujang bangkong. Ini adalah kujang yang menyerupai bangkong atau kodok. Kemudian juga ada kujang naga, kujang yang bentuknya menyerupai naga, lalu kujang badak, kujang berbadan lebar dianggap seperti badak. Kemudian bercabang-cabang lagi, bisa sampai 30 atau 40. Tapi kujang ini yang lebih spesifiknya itu lebih banyak nama-nama burung. Paruh burung, kujang kuntul, kujang ciung, kan seperti nama-nama burung. Ada kujang naga gitu. Ya, mungkin bentuknya seperti naga, kujang bangkong ya, seperti bangkong, tapi kebanyakan namanya itu kuntul, ciung gitu kan, itu lebih banyak kepada nama-nama burung atau yang berparuh. Sementara berdasarkan jenisnya, kujang memiliki fungsi sebagai kujang pusaka, yaitu kujang sebagai lambang keagungan seorang raja atau pejabat kerajaan lainnya dengan kadar kesakralannya yang sangat tinggi seraya memiliki tuah dan daya gaib tinggi. Lalu kemudian ada kujang pakarang, yaitu kujang untuk digunakan sebagai alat berperang dikala diserang musuh. Kemudian juga ada kujang pangarak, yaitu kujang bertangkai panjang seperti tombak sebagai alat upacara. Dan kemudian ada kujang pamangkas, yaitu kujang sebagai alat pertanian atau perladangan. Bahkan kujang pun juga saat itu katanya dijadikan simbol status sosial. Nah, dari mana ini? Ini dari berbagai versi gitu kan. Silakan mungkin ada yang versi lain. Itu bisa dilihat dari jenisnya maupun bisa dilihat dari ini lubangnya. Ini ada lubangnya. Nah, konon katanya kalau untuk bangsawan ini kujang ciung. Nah, kalau kujang ciung seperti ini. Tapi kalau untuk para kiai kujang kuntul. Kalau untuk para prajurit kujang badak. Nah, belum kujang geni mungkin untuk para jawara, mungkin saja kujang-kujang yang lainnya untuk para saudagar kan ada rama, resi, ratu gitu kan. Kalau untuk ratu ini kujang ciung. Tapi kujang ciung pun juga khususnya untuk raja ini katanya bolongnya itu yang 9. Menurut Pantun Bogor, tidak menjelaskan bahwa alat ini dipakai oleh seluruh warga masyarakat secara umum. Perkakas ini hanya digunakan oleh kelompok tertentu, yaitu para raja, prabu anom atau putra mahkota, golongan pangiwa, golongan panengan, golongan agama, para putri serta kaum wanita tertentu, para kokolot. Sedangkan rakyat biasa hanya menggunakan perkakas-perkakas lain seperti golok, congkrang, sunduk, dan sebagainya. Kalaupun diantaranya ada yang menggunakan kujang, hanya sebatas kujang pamangkas dalam kaitan keperluan berladang. Selain diperuntukkan bagi para pejabat tadi, kujang digunakan pula oleh kelompok agama. Namun dari semua keseluruhan hanya ada satu bentuk kujang, yaitu kujang ciung, yang perbedaan tahapannya ditentukan oleh banyaknya mata. Kujang ciung bagi peruntukan Brahmesta atau pendeta agung negara, yaitu bermata 9, sama dengan peruntukan raja. Kujang ciung bagi para pandita bermata 7, para gerang puun kujang ciung bermata 5, para puun kujang ciung bermata 3, para guru tangtu agama dan para pangwareg agama kujang ciung bermata 1. Kujang dipakai oleh resi pun juga kan ada simbolik tersendiri seperti di sini. Kujang untuk resi konon kabarnya ininya lingkarannya 3, tritangtu di buana. Nah, ini untuk resi. Ada juga yang 5. Bahkan kujang ini pun juga kan, ya ini banyak versinya. Ada yang mengatakan kujang ini dalam versi Muslim. Ini alif ini. Lam ini. Ro itu di sini yang bulatnya. Alif lam ro. Yang artinya itu apa alif lam ro? Alif itu Allah, lam itu
malaikat. Mim itu adalah Rasulullah, Kangjeng Nabi Muhammad. Itu dari filosofinya itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kujang ini adalah sin katanya. Karena bentuk sin kan seperti ini. Atau dalam agama Buddha, Hindu, Om. Om juga kan lambangnya begini. Jadi itu bisa multi tafsir gitu kan. Kelompok lain yang juga mempunyai kewenangan memakai kujang yaitu para wanita Menak atau bangsawan Pakuan dan golongan kaum wanita yang memiliki fungsi tertentu seperti para putri raja, para putri kebupatian, para ambu sukla, guru sukla, para ambu gerang, para guru AS dan para sukla mayang atau dayang kaputren. Kujang bagi kaum wanita biasanya hanya terdiri dari kujang ciung dan kujang kuntul. Hal ini karena bentuknya yang melangsing, tidak terlalu galabak atau berbadan lebar, dan ukuran biasanya lebih kecil dari ukuran kujang kaum pria. Filosofi dari kujang itu sendiri apa? Nah, filosofinya ini dari bahasa Kirata, kujang itu kukuh karena janji. Kukuh karena janji itu sebagai sebuah perlambang leadership, komitmen, konsisten, konsekuen. Jadi ya orang Sunda harus komitmen, konsisten dan konsekuen. Itu dari salah satu pengertian kukuh karena janji. Aya oge ada juga yang mengatakan bahwa kujang ini adalah kuat jangjangna gitu kan. Kuat jangjang artinya harus punya pondasi yang kuat, harus punya pendirian yang kuat jangjangna. Nah ini pun juga, bahkan kujang pun juga ditenggarai konon dulu waktu ya Ratu Diah Pitaloka di perang Bubat juga kan, ketika yang meninggalnya itu ya untuk membela kehormatan adalah tertancap kujang di dadanya. Jadi kujang pun itu karena sebagai simbolik daripada bangsawan. Ya ini kujang ciung sebesar gini, yang tentu saja kalau kujang ciung ini bukan untuk pertanian, tapi sebagai sebuah simbolik. Berbeda dengan video part 1 yang menjelaskan jika kujang adalah awalnya perkakas pertanian yang digunakan oleh petani berdasarkan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Dalam video ini dijelaskan jika kujang dari bentuk dan rupanya tidak bisa dikaitkan sebagai alat pertanian atau senjata perang. Kujang adalah simbol budaya Sunda yang kaya akan makna filosofis dan nilai sejarah, menggambarkan eksistensi dan peradaban masyarakat Sunda. Kujang mengalami perkembangan legitimasi dari segi akademis dan yuridis. Meskipun tidak ada catatan tertulis yang jelas mengenai asal-usulnya sebagai simbol, atribut atau gelar, keberadaan kujang telah terintegrasi dalam berbagai aspek budaya Sunda, termasuk sastra dan toponimi wilayah di Jawa Barat. Sebelum melangkah kepada menjawab pertanyaan, jadi kita tegaskan dulu persoalan apa itu kujang. Jadi kujang itu adalah sebuah karya seni tradisi budaya Sunda dalam bentuk bahasa rupa simbolis. Jadi ketika ingin mengerti persoalan kujang, kita harus melihat langsung bagaimana struktur perupaannya. Dan kujang pada saat ini itu sudah memiliki legitimasi secara akademis dan secara yuridis. Jadi sebetulnya kujang ini sudah memiliki formulasi yang lengkap sebagai simbol eksistensi budaya. Tidak ada secara tertulis kujang itu disebutkan kapan pertama kali menjadi simbol sebuah atribut atau kepangkatan atau gelar dan sebagainya, itu secara tertulis belum ada. Tapi mungkin naskah kita yang di Nederland sana itu kurang lebih ada 300.000 buku dengan 700 kurang lebih kalau tidak salah ada 17.600 judul naskah.
jumlah bukunya 300.000. Mungkin apabila dicari ada, atau mungkin juga ada sumber-sumber lain, itu belum kami temukan. Dan selama ini juga kita tidak intens mencari, mungkin salah satunya itu. Nah, jadi kujang lebih banyak saya temukan dalam berbagai karya seni sastra. Misalnya dalam sebuah untayan kata Mutiara Sunda, misalnya kujang dijieun tina sekar-sekar kamanikan, kujang dua pangadegna, kujang keur naratas di alam pawenangan, dan sebagainya dan sebagainya. Juga ada nama salah satu raja besar Sunda ya, yaitu juga dikenal dengan gelar Prabu Hulu Kujang. Terus juga berbagai tempat di wilayah Jawa Barat ini banyak yang menggunakan kata kujang. Misalnya di daerah Subang sana ada juga Gunung Kujang ya, juga ada Gunung Cangak, dan berbagai wilayah lainnya yang banyak menyertakan kata-kata kujang. Jadi ini juga masih perlu didalami ya, toponimi tempat di wilayah Tatar Sunda ini. Secara fungsionalitas, kujang tidak memiliki fungsi praktis sebagai senjata, lebih pada nilai simbolis dan budaya. Kujang digunakan dalam ritual untuk menghormati leluhur dan sebagai pengingat budaya. Sampai saat ini, masih ditemukan beragam jenis kujang yang masing-masing memiliki interpretasi berbeda dalam sejarah dan budaya Sunda. Secara bentuk, kujang memiliki karakteristik tidak simetris yang membedakannya dari senjata lainnya, sehingga fungsinya dalam konteks pertarungan menjadi agak terbatas. Sehingga kujang kemungkinan di masa lalu tidak dipergunakan sebagai senjata. Meski kujang memiliki bentuk yang estetis, analisis fungsi menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip desain, ada kelemahan dalam fungsionalitasnya sebagai senjata. Ini menciptakan ruang untuk membahas aspek-aspek estetika dalam seni tradisional yang seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan efisiensi praktis. Jadi apabila kita mengacu kepada perupaan kujang, jadi kita analisa bahwa kujang ini memiliki struktur perupaan yang kurang lebih ya seperti yang kita lihat sekarang. Ini kurang lebih sekitar 25 cm ya. Lalu memiliki dua sisi yang berbeda, tidak simetris seperti pedang panjang Eropa ya, itu simetris, kalau ini tidak, dan memiliki karakter bentuk antara sisinya berbeda juga. Nah, jadi kujang ini secara perupaan apabila kita analisa dengan teori formalisme, bentuk mengikuti fungsi atau form follow function, ini kujang tidak memiliki syarat tersebut. Karena struktur perupaannya seperti misal bagian yang atas ini disebut dengan congok ya. Ini ketinggiannya hanya mungkin 2 cm, lalu ada lubang ya di sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu juga ada bagian punduk ya. Lalu ada semacam sesuatu yang tajam, bentuk tajam, lalu ini secara fungsi ini tidak memiliki fungsi yang efektif. Kalau misalnya kita mengacu kepada benda fungsional, syarat benda fungsional yang mengacu kepada prinsip form follow function, bentuk mengikuti fungsi, secara aplikatif itu efektif, efisien. Nah, sementara kujang dengan ukuran 25 cm ini apabila dijadikan sebuah senjata, ini banyak memiliki kelemahan. Karena ukuran yang pendek, apabila kita berhadapan dengan senjata seperti misalnya golok kan bervariasi, ada yang 40, 50, 60.
80. Itu masing-masing punya ukuran dan karakteristik bentuk yang efektif. Tidak memiliki bentuk yang rumit. Karena yang diperuntukkan adalah bagaimana secara efektif menebas, melumpuhkan lawan dalam waktu yang singkat. Sementara kujang tidak memiliki azas seperti itu. Lebih kepada perupaan yang merupakan hasil abstraksi dari sebuah bentuk. Jadi kujang tidak memiliki unsur-unsur fungsional, baik itu kategorinya perkakas atau alat bantu maupun senjata. Apabila kita lihat, apabila kita analogikan ini adalah perkakas pertanian yang katanya untuk masyarakat peladang dan apapun lah, alat pertanian itu kan banyak, ada yang di sawah, ada yang di kebun, ada yang di hutan. Kan harus dilihat dimensi ruangnya juga. Nah, kalau misalnya ini, taruhlah ambil contoh masyarakat peladang, kita bisa imajinasikan ya, apabila ini, dan saya sudah berani klaim bahwa ini kujang yang asli, yang lawas ya, yang notabene saya merasa yakin ini berusia tua. Kita bisa bayangkan ladang di masa lalu itu luasnya berapa. Akan efektif tidak menggunakan alat sebesar ini. Dan ketika dipakai alat ini hanya cocok untuk manusia yang ukurannya setinggi apa. Dan di Sunda ini dalam kebudayaannya juga sudah sangat spesifik, Kang. Jadi segala sesuatu ada peruntukannya. Misal alat bantu, misal satu nama alat bantu itu memiliki kata kerja. Misalnya arit, kata kerjanya ngarit. Pacul, kata kerjanya macul. Berarti satu fungsi. Kalau kujang sebagai benda aplikatif seharusnya ada kata kerjanya, ya kan? Kalau mengacu kepada kebiasaan tadi, kata benda pasti ada kata kerja, itu berarti benda fungsional. Tapi kalau kujang sebagai benda fungsional, apa kata kerjanya? Tidak pernah ditemukan kata kerja untuk kujang, berarti nunggal. Kujang tidak memiliki fungsi secara fisik, tapi dia memiliki fungsi intrinsik. Nah, makanya kita juga harus belajar asal usul kata atau etimologi kujang dan asal usul bentuk atau morfologi kujang. Jadi tidak serta-merta karena bahan dasarnya terbuat dari besi, logam, baja, kita dengan serta-merta, wah ini senjata Pajajaran. Padahal kalau dijadikan senjata ini tidak memiliki tingkat atau kualitas efektifnya yang tinggi. Pemahaman mengenai kujang harus mencakup analisis perumpamaan yang unik, serta mitos dan sejarah yang menyertainya. Ini menunjukkan betapa dalam dan kayanya budaya Sunda yang perlu dilestarikan dan dipahami lebih jauh. Penggambaran kujang dalam sastra Sunda, seperti dalam puisi atau cerita rakyat, memperlihatkan kedalaman makna dan nilai yang dibawanya. Ini memberikan perspektif bahwa seni dan sastra saling terintegrasi dalam membangun identitas budaya. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat dalam struktur perupaannya yang sering juga menjadi pertanyaan umum. Bahwa kujang itu selalu memiliki lubang, dan lubangnya itu juga tidak satu. Nah, untuk menganalisa itu juga kita harus melihat karena ini sebuah karya seni dalam bentuk bahasa rupa, jadi harus kita lihat strukturnya. Si lubang itu terletak di mana? Di ataskah, di tengahkah, atau di bawahkah? Karena ada kujang yang posisinya itu di sini ada yang di bawah sini ada. Tergantung kujang mana yang akan kita analisa sebagai sampel. Nah, kalau yang ini kategorinya termasuk kujang yang umum
dikenal oleh masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Sunda atau masyarakat pecinta Tosan Aji secara umum. Nah, ini ada kujang yang lubangnya 3 di sebelah kanan, 1 lubangnya di sebelah kiri, dan ini posisinya di atas. Jadi ini letaknya pada mahkota. Karena kalau kujang itu kan, nah dilihat dari bagian ini ya Kang ya. Nah, ini merupakan abstraksi dari perupaan manusia. Nah, ini wajah, ini badannya, kakinya tidak terlihat. Nah, jadi kalau misalnya kita komparasikan dengan arsitektur candi, ini Kamadhatu, ini Rupadatu, ini Arupa. Pencapaian hasil. Nah, kalau dalam wayang ini sama dengan Makuta. Nah, jadi kujang dengan variannya yang banyak itu mungkin sebuah interpretasi dari berbagai karakteristik mahkota wayang. Karena mahkota itu kan simbol dari disiplin ilmunya. Kalau misalnya kita ambil contoh misalnya Pandawa 5. Yang pertama Yudhistira, yang kedua Arya Bima, yang ketiga Arjuna, yang keempat kelima Nakula Sadewa. Itu mahkotanya beda-beda. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, makanya juga di Sunda dalam tradisi budayanya ada satu azas yang menjadi pegangan hidup orang Sunda, yaitu hirup dharma wawayangan baik, teu daya teu upaya angin Gusti. Nah, jadi antara konsep perilaku dan wujud dari falsafah Sunda ini sangat saluyu, sangat sejalan. Tekad ucap lampah itu sejalan. Kalau misalnya tidak sejalan, wah kacau. Tidak akan betul dalam implementasinya. Makanya di Sunda itu dalam mengukur kebenaran itu ada 3 hal penting yang dijadikan patokan. Katepi ku pikir, kaontal ku akal, karampa ku rasa. 3 kategori ini tidak boleh main-main, Kang. Nah, mudah-mudahan ya orang Sunda sekarang masih memegang teguh hal itu. Nah, jadi dengan demikian kujang ini merupakan representasi dari peradaban Sunda. Beda dengan senjata atau perkakas yang sifatnya aplikatif. Tapi kalau kujang kategorinya adalah Wesi Aji atau Tosan Aji, yang mengandung pengertian sederhana adalah besi yang dimuliakan atau besi yang disakralkan atau mahakarya para empu, para guru tepa. Jadi bukan manusia biasa. Maka kujang ini merupakan representatif karena isinya metadata. Oke, baik. Ya, secara struktur kujang ini memiliki karakteristik yang tidak simetris. Jadi dalam kujang itu ada 2 sisi strukturnya, yaitu panengen dan pangiwa. Panengen ini menerangkan proses bagaimana manusia itu datang dari atas ya, dari Lauh Mahfud gitu, turun. Jadi kalau dalam peristilahan Sunda dan disebut dengan Jut turun 3 lunggung, cat mancat kawisesa. Nah, ini kujang itu sebagai siger tengah. Nah, jadi di antara kiri dan kanan ya. Lalu nanti pada saatnya mereka akan kembali lagi kepada Sang Maha Pencipta melalui 9 tahapan juga ya. Jadi kalau misalnya di tahapan kita dalam kandungan atau dalam
rahim ibu kita itu ada satu masa yang disebut dengan sabulan ngaherang, 2 bulan lumenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan gumeter, 5 bulan mangrupa, 6 bulan usik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora, 8 bulan medal lahir, kemudian bersinergi dengan alam semesta nunggal. Kemudian kita mengalami fase masa manusia, dewasa, dewata, kan begitu kalau di Sunda kan ada tahapannya, hingga sampai pada satu titik kembali kepada Sang Maha Pencipta dengan kualitas yang sudah teruji berdasarkan keilmuan yang selama ini mereka dapatkan. Ya, morfologi kan tadi sudah saya bahas ya, bahwa kujang merupakan sebuah bentuk yang berasal dari abstraksi bentuk manusia dan memberikan sebuah gambaran. Setelah sampai kepada tingkat tertentu dia akan memiliki mahkota, ya. Jadi kalau misalnya dalam sistematika 3 ini disebut dengan mistika, ini disebut dengan mastaka, dan ini adalah mustika hasilnya atau mahkotanya. Nah, jadi dari morfologi bentuk ini pun sudah bisa kita pastikan bahwa ini bukan sebuah senjata yang memiliki fungsi aplikatif. Dalam penghormatannya, masyarakat Sunda di masa lalu pun menganggap kujang ini sebagai panggeing, pangeling-eling atas nilai peradaban yang pernah dicapai para leluhur. Jadi kalau misalnya kita lihat sebuah karya budaya, misalnya sebuah candi Borobudur gitu ya Kang, yaitu kalau misalnya kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan para leluhur kita itu, jadi seperti memberi sebuah sinyal atau memberi sebuah gambaran, pencapaianku sudah sampai pada tingkat seperti ini. Ini yang harus kalian contoh, bahwa kami adalah bangsa berkarya. Jadi bangsa berkarya itu kalau misalnya kita terjemahkan ke dalam bahasa modern ya, bahasa ilmiah modern, itu mungkin bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan futuristik. Nah, jadi karya-karya budaya yang ditinggalkan para leluhur itu jumlahnya banyak, termasuk kujang juga, agar memberikan sebuah gambaran bahwa kalian itu lahir dari gen seorang kreator, seorang bangsa berkarya. Ini harus kamu tekankan, harus kamu bawa, harus kamu jaga sebagai jati diri bangsa. Nah, itu nilai yang paling terpenting dari sebuah pesan perupaan kujang. Potensi yang kita miliki itu harus berfungsi agar menjadi energi, agar menjadi sebuah peradaban baru kembali gitu loh. Dengan jejak sejarah masa lampau, masa lalu. Nah, itu yang paling penting dari pesan yang secara implisit para leluhur itu selipkan dalam berbagai karya-karya budayanya. Kujang bukanlah benda sembarangan. Sebagai pusaka warisan budaya Sunda, kujang memiliki bentuk yang unik dan cara penggunaan yang khas, mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan filosofi kehidupan. Menggunakan kujang bukan hanya soal teknik tetapi juga etika. Dalam budaya Sunda, kujang adalah lambang kewijaksanaan, ketegasan, dan keseimbangan batin.
Karena itu sebelum digunakan, pengguna kujang sebaiknya menghormati nilai-nilai leluhur, menjaga niat agar tetap lurus, tidak disalahgunakan untuk kekerasan, memahami bahwa kujang adalah simbol dari tanggung jawab, bukan kekuasaan. Jadi jenis-jenis kategori Tosan Aji itu tidak boleh dipegang oleh tangan kiri karena tangan kanan itu simbol kebaikan dan tangan kiri mungkin kurang etis ya. Maka untuk memahami itu nanti kita akan coba bandingkan dengan bagaimana keris. Nah, untuk lebih memahami ini kita komparasikan dengan keris ya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa ini adalah bagian yang paling belakang dan ini bagian depan. Maka apabila ini bagian depan, maka kita sudah jelas akan dipegang oleh tangan kanan. Dan cara membukanya pun bukan kita cabut bilahnya, tapi yang dicabut adalah sandangannya atau warangkanya. Nah, baru kita pegangnya pun seperti ini. Dan handle keris itu pun tidak memenuhi syarat dia fungsional karena tidak akan kokoh dipegang itu. Ini akan sangat rawan. Kebetulan yang kita ambil sampel ini adalah salah satu keris yang cukup langka, yaitu berdapur keris naga kresna atau naga welang ya. Ini termasuk keris yang cukup langka juga. Nah, jadi itu secara garis besar bagaimana cara memegang Tosan Aji menitik beratkan pada etika, estetika, dan moralita. Jadi itulah karakteristik manusia Sunda di masa lalu yang memiliki adab ya, memiliki etika, estetika, moralita. Itulah adab gitu. Kalau di dalam bahasa simpelnya. Kujang sebuah medium penghubung antara manusia dan alam spiritual. Sejak zaman kerajaan Sunda kuno, kujang telah dianggap sebagai benda pusaka yang syarat dengan nilai magis dan religius. Bentuknya yang unik dengan lekukan dan lubang simbolis, bukan hanya mencerminkan keahlian pandai besi tradisional, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang dalam. Dalam ritual-ritual Sunda, kujang seringkali menjadi sarana untuk memohon perlindungan kesuburan tanah atau sebagai pelengkap upacara adat seperti serentahun atau syukur panen atau ngalaksa atau ritual tolak bala. Para tetua adat atau kuncen memperlakukan kujang dengan hikmat karena dipercaya sebagai perwujudan dari kekuatan hyang atau Tuhan dan leluhur. Sebelum digunakan, kujang harus melalui proses penyucian dengan mantra-mantra dan sesaji agar energi spiritualnya tetap terjaga. Kujang juga melambangkan keseimbangan alam, mata pisau yang tajam menggambarkan kekuatan. Sementara bentuknya yang meliuk mencerminkan harmoni antara manusia, alam, dan sang pencipta. Hingga kini kehadiran kujang dalam ritual Sunda tetap menjadi simbol identitas budaya sekaligus pengingat akan kearifan lokal yang abadi. Ya, kalau masalah ritual di masa lalu seperti apa, kita harus rekonstruksi. Yang selama ini kalau misalnya di keris kan ada yang sifatnya jamasan ya. Lalu ada juga seperti ritual-ritual budaya itu dibersihkan dengan minyak, dipelihara dengan minyak non-alkohol. Kadang-kadang kita lihat juga dengan menggunakan sesajian yang sifatnya penghormatan kepada para leluhur kita, para nenek moyang yang sudah berjasa, berjuang untuk kita semua. Tanpa mereka tidak mungkin ada kita gitu. Jadi kujang salah satu media untuk pengingat ya. Dalam bahasa Sunda disebut dengan pangeling-eling panggeuing, agar kita paham dari mana asal usul kita ya. Itu yang menjadi seringkali diinterpretasi kurang baik, karena maksud dan tujuannya adalah kita menghubungkan diri dengan para leluhur ya, yang menjadikan kita hari ini. Artinya
Itu yang sebetulnya sangat ditakuti oleh beberapa kalangan ya, bahwa apabila seorang generasi sekarang itu terhubung dengan sejarahnya, terhubung juga dengan leluhurnya, itu akan menjadi bangsa yang besar. Nah, apa yang akan ditransfer nanti dari prosesi itu ya tergantung dari karunianya nanti ya. Jadi itu kan sebatas upaya kita untuk menghubungkan diri dengan leluhur, menghubungkan diri dengan semesta. Sampai hari ini pun saya masih melakukan upaya pencarian kujang ya. Ya semoga tidak kita menemukan kujang yang original, yang asli dari masa lalu, bukan hasil kreasi yang dimanipulasi menjadi kujang tua gitu. Ya sebetulnya kita juga memberikan apresiasi kepada para penerus pembuatan kujang hari ini yang masih eksis, karena kan harus ada keberlanjutan. Jangan sampai kita berhenti sampai di generasi tertentu ya. Nah, untuk mengenai berapa banyak jumlah varian kujang sampai hari ini saya belum bisa menentukan atau memastikan secara pasti atau menyatakan secara pasti. Dan saya yakin juga para peneliti yang lain pun akan sama, karena kita betul-betul tergantung kepada temuan artefak. Dan ya untuk melakukan itu kan butuh energi, butuh waktu, butuh finansial yang tidak sedikit. Karena juga kita harus merekonstruksi dari perjalanan sejarah budaya. Nah, salah satunya juga ada kemungkinan ini kujang lawas ya, yang bentuknya memiliki satu keunikan. Ya semoga saja ini benar-benar kujang yang merupakan dari peninggalan masa lampau ya. Jadi sampai hari ini belum bisa kita pastikan jumlah varian kujang berapa banyak. Tapi saya yakin karena memang ini merepresentasikan dari epos pewayangan dan berhubungan dengan varian dari mahkotanya yang berbeda, simbol dari disiplin ilmu yang sangat banyak pada saat itu, pada masa peradaban tersebut. Jadi kemungkinan kujang pun akan banyak variannya. Ini baru kemungkinan, karena dalam penelitian terdahulu saya sudah mengkategorikan kurang lebih sekitar 25 kategori. Dan sampai hari ini masih ditemukan beberapa karakteristik kujang yang lain yang kita bisa ketemukan di teman pecinta tosan aji yang lain atau di medsos. Dan kemungkinan yang saya analisa ini atau yang saya lihat ini kujang lawas, kujang asli, kujang yang memang peninggalan dari masa lalu, yang berumur tua ya. Kasus yang melibatkan Evi Silviadi Sanggabuana pada tahun 2012, pemimpin Lembaga Adat Karatuan atau LAK, Galuh Pakuan, sebuah lembaga adat yang aktif memperjuangkan pelestarian budaya dan hak masyarakat adat Sunda. Ia pernah ditahan oleh pihak kepolisian atas tuduhan melanggar undang-undang darurat karena membawa senjata tajam berupa kujang. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kujang tidak termasuk dalam kategori senjata tajam yang diatur dalam undang-undang darurat, sehingga kepemilikannya tidak melanggar hukum. Kasus ini mencerminkan ketegangan antara pelestarian budaya lokal dan pengelolaan kawasan wisata oleh pihak swasta. Penggunaan kujang oleh tokoh adat dalam konteks ini dianggap sebagai simbol identitas budaya, namun di sisi lain dianggap melanggar hukum oleh pihak pengelola kawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa kujang tidak termasuk dalam undang-undang darurat memberikan preseden penting bagi perlindungan hak-hak budaya masyarakat adat.
tadi di awal sudah kita sebutkan memiliki legitimasi yuridis. Jadi kujang kategorinya juga bukan sebagai senjata tajam yang dulu pernah kita secara proaktif perjuangkan bersama tokoh-tokoh atau rekan-rekan dari berbagai latar belakang ya. Ada Kang Ocha dari latar belakang sebagai penggiat budaya dan seorang arsitek, lalu juga ada Pak Iwan Sulanjana yang mantan Pangdam Siliwangi, dan pada penuturan kesaksiannya pada saat itu ada satu prosesi ritual sertijab dari Pangdam yang lama ke Pangdam yang baru itu dengan memberikan sebilah kujang sebagai simbol kukuh kanu jangji, karena jangji naon, jangji rek nyaah karahayat, nyaah ka anak buah, bakti ka bangsa jeung nagara. Itu janji dari Pangdam yang baru dilantik tersebut. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan kami ketika kita berada di di Pengadilan Negeri Subang dalam rangka mempertahankan kehormatan kujang sebagai representasi peradaban Sunda. Nah, jadi kita semua patut berbahagia sebagai insan budaya karena kujang selamat dan kehormatannya dan beserta marwahnya tetap terjaga sampai hari ini. Ya, pada saat itu ya mohon maaf tidak banyak yang berupaya secara proaktif. Jadi Sunda mah dalam budayanya gampang memverifikasi mana bakti jeung buktina. Ya. Dengan adanya pengakuan akademis dan yuridis, kujang telah menjadi simbol keberadaan budaya yang sah dalam konteks hukum. Ini mengindikasikan bahwa budaya lokal harus mendapatkan perhatian yang sama seperti budaya dominan lainnya, sehingga warisan budaya tidak hilang. Adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat Sunda sekarang dan masa lalu penting untuk menguraikan kesinambungan historis dan budaya, terutama dalam konteks penggunaan kujang sebagai simbol identitas. Untuk lebih mengetahui bahwa kujang ini menjadi salah satu simbolik orang Sunda, bisa kita lihat dari lambang Jawa Barat. Lambang Jawa Barat itu bisa dilihat, ada gambar gunung, semua ya pemerintah daerah selalu ada lambang gunung, ada lambang air, kemudian ada lambang benteng, itu biasa. Tapi justru yang membedakan Jawa Barat ada lambang gunung, air, dan ada lambang kujang. Sehingga itulah menjadi simbolik di Jawa Barat, bahkan dulu sampai ke Banten. Yang keduanya, kujang juga sebagai satu simbolik. Alhamdulillah, kujang juga dijadikan sebagai salah satu pasukan di TNI Angkatan Darat, pasukan kujang. Dan pasukan kujang ini pun juga merupakan cikal bakal daripada pasukan khusus yang sekarang disebut pasukan Kopassus. Nah, kalau dulu RPKAD gitu kan. Ini juga dari pasukan kujang. Kemudian secara fisiknya kujang pun juga bisa kita lihat. Satu, kalau ingin melihat jenis-jenis kujang yang pernah saya lihat ada, yaitu di Museum Galunggung. Itu ada jenis-jenis kujang lebih dari 20 jenis kujang, yaitu di Batu Ampar Galunggung, Tasik Malaya. Kemudian juga simbolik yang lain ada Tugu Pusaka Kujang, yaitu di Kampung Naga, itu pun juga di Kota Tasik, perbatasan Tasik dengan Garut. Dan yang terakhir adalah ada juga Tugu Kujang di Bogor. Nah, inilah sebagai simbolik-simbolik bahwa kujang ini identik dengan simbolik masyarakat Jabar. Bahkan kalau sekarang maaf saja di gerbang-gerbang banyak sekali simbol-simbol kujang. Nah, inilah bahwa kujang merupakan simbolik kebanggaan masyarakat Jawa Barat Tatar Sunda Galuh.
Secara keseluruhan, kujang bagi masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat Sunda, adalah sebuah simbol budaya, spiritual, dan identitas yang melambangkan hubungan erat antara manusia, alam, dan warisan leluhur. Ini bukan hanya sekedar senjata atau alat, melainkan sebuah pusaka yang penuh makna dalam kehidupan sosial dan adat istiadat. Melestarikan kujang bukan hanya soal menjaga benda fisik, tetapi juga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan upaya-upaya tersebut, kujang dapat terus hidup dan berkembang sebagai simbol kebanggaan dan identitas budaya Sunda yang tetap relevan bagi generasi mendatang. Jadi akang-akang dan tete-tete jangan lupa follow, subscribe ke akun Angelique Paulina untuk tahu wisata seputar dan budaya Indonesia. Hatur nuhun atas nonton, dadah.